Semua, jadi ini adalah salah satu yang paling penting, yaitu adalah eritrosit ya. Eritrosit itu merupakan sel darah merah ya kan. Nah, yaitu jumlahnya ada 5 kali 10 pangkat 6 atau 5 juta ya kan. Umurnya itu 120 hari ya. Dia akan muncul yang baru itu setiap 2 sampai 3 juta per detik. Jadi terus diproduksi oleh tubuh kita. Nah, morfologinya ya itu bentuknya di gambar ini kelihatan dengan sangat indah gambarnya ya. Dia itu bentuknya seperti donat ya, tapi donat yang tidak ada bolongannya. Jadi tengahnya ini cenderung dia mencekung ya, apa sih cekung apa cembung gitu. Nah, jadi nanti ya ini kalau kita lihat itu tengahnya agak putih kalau di mikroskop. Nah, ini namanya bentuk bikonkav ya kan, mirip seperti donat yang tidak ada bolongannya. Nah, kenapa bentuknya harus begini sih? Karena kalau bentuknya begini kan otomatis luas permukaannya jadi lebar. Kalau misalnya luas permukaannya jadi lebar, itu akan mempengaruhi kecepatan dari difusi ke membran. Nah, kemudian karena bentuknya begini, berarti jadi tipis. Kalau dia bulat kan jadi tebal. Kalau begini jadi lebih tipis, jadi lebih cepat untuk berdifusi, ya kan? Nah, terdiri dari apakah itu? Terdiri dari apa saja eritrosit? Yang pertama, dia itu mempunyai membran plasma yang berisi antigen. Antigennya itu ABO dan RH. Yang itu apa sih namanya? Golongan darah ya kan? Golongan darah. Jadi golongan darah kan berdasarkan antigen permukaan yang ada pada sel darah merah, ya kan? Itu nanti kita bahas tentang penggolongan darah kalau aku bikin. Nah, berikutnya dia tidak punya organel. Jadi dia tidak punya organel, tidak punya mitokondria, dia tidak punya, pokoknya benar-benar isinya hanya untuk hemoglobin, sehingga nanti dia itu apa namanya, bisa mengikat oksigen, karena fungsinya si sel darah ini hanya untuk menghasilkan oksigen, ya kan. Maka dari itu si sel ini tadi diproduksi 2 sampai 3 juta per detik itu karena dia cepat mati, karena dia nggak bisa mempertahankan hidupnya gitu loh gampangnya. Nah, terus dia juga punya protein sitoskeleton atau protein pembentuk rangka dari si apa namanya sih? Oh, sel darah merah. Nah, itu adalah spektrin dan ankirin. Dia tuh berfungsi dalam fleksibilitas dari si eritrosit. Nah, jika mereka nggak ada atau mengalami gangguan, maka terjadi perubahan bentuk. Namanya sferositosis. Ada di bawah, nanti aku bahas. Nah, enzim-enzim apa saja sih yang ada dan berperan dalam darah ini? Yang pertama ada enzim glikolitik, ya kan, ada karbonat anhidrase, ada ROS, ada superoksidatif smustase, ada katalase, dan ada glutathione. Nah, ini kalian baca sendiri aja ya kan, karena nggak begitu penting. Ini kalau mau di pause dulu. Nah, ini kalau yang bawah ini penjelasan tentang bagaimana terbentuknya glutathione, itu dari G6PD. Protein G6PD nanti akan ditambah dengan NADPD, ya kan, nanti dia akan dibantu oleh enzim G6PD dehydrogenase berubah menjadi NADPH, ya kan. NADPH kita tahu untuk ya yang adalah hasil dari glikolisis kan, ya kan, untuk ATP. Nah, kemudian satu lagi hasilnya adalah si glutathione. Nah, gitu deh, gampang kan. Nah, berikutnya sekarang kita bahas lagi eritropoiesis atau pembentukan dari eritrosit. Apa saja sih bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membentuk eritrosit, ya kan? Kalau misalnya kita mau buat barang kan kita pasti butuh bahan. Nah, yang pertama itu adalah asam amino, terutamanya glisin misalnya. Contohnya glisin. Kemudian ada zat besi, zinc, B6, B12, dan asam folat. Nah, kesemua inilah nanti yang mempengaruhi tubuh kita dalam membentuk sel darah. Kalau ada yang kurang, maka bisa terjadi anemia. Contohnya ada anemia defisiensi besi, ya kan, anemia karena kekurangan asam folat, ya kan. Nah, dan lain-lainnya. Bukan gitu. Maksudnya selnya tuh jadi nggak normal karena nggak ada asam folat. Nah, baru benar. Nah, kemudian ini tahap-tahapannya. Yang pertama dari hematopoietic stem cell, dia akan berubah menjadi myeloid. Nah, dari myeloid dia akan berubah menjadi colony forming unit dari si apa namanya, eritrosit, ya kan. Baru nanti jadi burst forming unit, jadi colony forming unit lagi, jadi proerythroblast. Nah, proerythroblast dia akan menjadi eritrosit, ya kan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhinya. Saat dia dari CFU-GM, dia akan berubah menjadi BFU dengan si faktor-faktor ini. Kemudian ini juga dari BFU ke CFU dengan bantuan si EPO, ya kan. Ini juga dengan bantuan si EPO. Kemudian ke sini dengan bantuan besi. Proerythroblast itu disebut juga sebagai rubriblast, ya kan. Nah, ini tuh kalau pembagian yang ini tuh dia membaginya secara biokimia. Kalau ini secara mikroskopik. Nah, kalau secara mikroskopik dia akan dibagi menjadi rubriblast. Lalu jadi rubriblast akan menjadi rubrisit. Di tengah-tengahnya berarti ada prorubrisit, ya kan, biar gampang hafalinnya gitu. Terus dari rubrisit dia harus
jadi metarubrisit. Nah, dari metarubrisit dia akan menjadi eritrosit, basofil, diffuse, baru nanti dia jadi eritrosit. Ini hafalin aja tuh hafalan. Nah, jadi metabolisme yang terjadi itu terjadi secara terbatas. Nah, karena tidak ada mitokondria, berarti kan si sel darah ini kan tidak punya mitokondria, berarti dia terjadi metabolisme secara anaerob. Nah, juga terjadi glikolisis yang secara anaerob. Ya, karena dia nggak punya mitokondria. Walaupun sel darah merah itu mempunyai banyak oksigen, tapi kalau dia tidak punya mitokondria, ibaratnya kalau di komputer ya CPU-nya dia nggak bisa proses dong. Nah, gitu gampangnya. Nah, kemudian sel darah ini kan harus hancur kan karena dia ada umurnya. Nah, destruksinya terjadi di mana sih? Yang pertama ada yang ekstravaskular, ada yang intravaskular. Yang paling utama ekstravaskular terjadi di limpa. Itulah tempat paling penting dalam penghancuran dari sel-sel darah yang sudah rusak. Nah, kemudian ada di hepar juga bisa, sum-sum tulang juga bisa, ya kan? Gimana sih nanti? Jadi nanti ada prosesnya gitu. Nanti hemnya melepaskan bilirubin jadi dan menghasilkan urobilinogen, ya kan? Kemudian asam amino terus Fe nanti dipakai lagi. Itu nanti ada prosesnya di proses penghancuran darah. Ini hanya overview aja. Terus bisa juga terjadi secara intravaskular. Nah, kalau intravaskular ini yang agak bahaya karena dia berarti dari stres metabolik dan mekanik kan. Berarti dia tuh keadaan yang harusnya nggak normal gitu kan ya. Karena ada turbulens, terus juga ada kerusakan endotel dan penurunan dari fibrin sehingga terjadilah destruksi intravaskular. Nah, oke, ini yang terakhir sebelum nanti kita masuk ke part berikutnya. Oke, jadi kita lihat nih dari pronormal blast ya kan atau sirubriblas itu benar nggak sih ya kan? Iya, benar kan? Kok saya jadi lupa sendiri? Ya, jadi dia tuh dari pronormal blast atau sirubriblas tadi dia akan makin lama kita lihat dia bentuknya makin kecil ya kan, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil dan kehilangan intinya dan kehilangan organel-organelnya. Nah, makanya apa sih namanya? Kok jadi bingung ngomongnya? Maksudnya kenapa begitu? Karena kita kan butuh untuk tadi sebagai tempat HB doang untuk mengikat oksigen. Jadi kan peran dia hanya itu doang. Makanya semua organel dan yang lain-lainnya semua harus dihilangkan. Nah, gitu gampangnya. Nah, sekian. Berikutnya nanti kita akan bahas destruksi di video berikutnya.